Halo Wuling, Halo, nyalakan AC. oke, hidupkan AC. Kita mau tes ya, berapa konsumsi Wuling REV di mode Eco ya. Sekarang kita lihat speedometer. Nah ini tripnya kita reset ya. Ini 639, kita reset di sini. Di kontrol kendaraan di lainnya, kosongkan jarak ini ya. Tadi ini nggak nyala, meskipun nggak nyala ditekan aja ya. Tadi saya tekan terus ini tiba-tiba sudah nyala aja. Kita tekan hapus, ini masih 639 ya. Di sini kita tekan konfirmasi. Nah ini tripnya 0 ya, odometernya 5003 ya. Oke, kita langsung jalan aja. Sekalian pagi ini saya berangkat ke kantor. Oke, kita jalan. Ini kita jalan dari daerah Tangerang Selatan ya, daerah Taman Tekno Tangerang Selatan. Ini jam 7 pagi, sekitar jam 7-an pagi ya, jam 7 lebih 50 menit, hampir jam 8. Kita udah pakai mode Eco ya. Jadi di Wuling ini ada 3 mode driving ya. Mode Eco atau yang green mode atau ramah lingkungan ya, mungkin ya, karena ini tulisannya warna hijau. Mode Eco, lalu mode normal dan mode sport. Sejauh ini pengalaman saya ya, kalau mode Eco itu kendaraan kecepatan maksimalnya itu di 84 km per jam. 84 km per jam. Tapi ketika kita gas terus sampai melewati batas 84 km per jam atau di atasnya gitu ya, nyentuh 85 km per jam, itu ada peringatan ya, ada peringatan berupa suara. Dia bilang batas kecepatan, dia bilang batas kecepatan melebihi batas 80 km per jam. Jadi peringatannya sebenarnya di 80 km per jam ya. Cuman peringatan itu munculnya ketika kita
mengemudi dengan kecepatan di atas 84 km per jam. Jadi istilahnya wuling ini tidak konsisten ya. Peringatannya 80 km per jam batasnya maksimum. Tapi suaranya atau alarmnya itu munculnya ketika kita melewati 84 km per jam. Dan juga seringkali ya, bukan kadang-kadang lagi, tapi seringkali peringatan itu juga munculnya nggak pas di atas 84 km per jam gitu. Kadang melebihi, kadang di 87 gitu ya, kadang di 86. Loh, tadi katanya batas maksimumnya di 80 atau 84 ya, tapi kenapa bisa di 87 km per jam, bisa melaju segitu ya? Itu karena jalannya itu ketika menurun ya, saya biasanya sih peringatan itu muncul ketika di jalan tol ya. Di jalan biasa saya nggak pernah nyetir melaju sampai kecepatan segitu ya. Nah, pas di jalan tol itu saya gas sampai melebihi 84 km per jam, lalu jalannya agak menurun sehingga kendaraan itu dibantu dengan gaya gravitasinya ya, dia meluncur melebihi daya dorong mesin atau daya dorong motor listriknya ya, powernya kendaraan itu, jadi gelinding. Jadi dia bisa melewati batas 84 km per jam. Kalau powernya sendiri ketika mode eco itu kalau digas dia hanya mentok di 84 km per jam. Kalau mode normal itu batasnya 100 km per jam ya. Dia akan keluar peringatan. Batas kecepatan 100 km per jam ya, kayak gitulah ya. Nanti kita coba ya. Dan saya belum pernah nyoba ya kalau di mode normal itu batas maksimum kecepatannya berapa. Namun saya nggak mau nyoba juga ya, karena 100 km per jam dengan kondisi mobil ini ya kecil, terus bobotnya ringan, posisinya kan ini bukan mobil ceper ya, itu mungkin cukup beresiko, mungkin bisa guling. Saya pernah itu sampai 107 ya, terus keluar peringatan itu, batas kecepatan melebihi 100 km per jam. Untuk mode sport saya belum pernah ya, mungkin sama dengan mode normal ya, batas kecepatan di 100 km per jam. Perbedaannya mode eco, normal sama sport. Kalau mode eco itu batas kecepatannya 84 km per jam, udah mentok, dia nggak bisa lebih kencang lagi.
Ya tadi kalau ada jalan agak menurun gitu ya, dia geliding bisa melebihi itu di 87 kayak gitu. Lalu rasanya itu nggak responsif. Ketika gas diinjek itu dia nggak responsif, dia kayak menyesuaikan pelan-pelan gitu ya. Dia mungkin mengatur energi yang dikeluarkan itu supaya eh, konsumsinya itu paling efektif gitu ya. Dia pakai mungkin ya pakai mode komputasi sehingga energi listrik yang dikeluarkan itu efisiensinya paling efisien. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya coba putar kamera ya, biar kelihatan saya ngomong. Jadi di mode eco itu gasnya ketika diinjak itu kurang responsif ya. Jadi kurang responsif itu karena komputasinya itu menghitung supaya energi yang dikeluarkan dari baterai itu diolah menjadi energi dengan konversi yang efisiensinya paling tinggi ya. Tidak ada mungkin ya, tidak ada inrush current atau lonjakan arus gitu ya, sehingga pemakaian energinya efisien. Nah ini saya coba gas sekarang ini kecepatan udah 85 km per jam ya. Cuman masih belum muncul peringatan. Ini 83, tadi 85. Ini nanjak, agak nanjak 83. Nah ini 84, posisi datar. Ini udah saya gas mentok. Bukan mentok ya, ya dalam lah. Nah ini jalanan agak turun. Ini 85 km per jam. Tapi peringatannya belum muncul. Nah ini saya nggak tahu. Nah ini 87 km per jam. Nah ini agak menurun jalannya. Nah ini agak naik lagi. Dia kembali ke 84. Ini datar ya 84. Ternyata kalau jalannya datar ya, kita gas mentok dia di 84 km per jam. Kalau agak menurun gitu dia langsung naik 85. Tetap menurun terus gitu dia sampai 87 tadi mentok udah. Nah ini dari tadi di atas 80 ini kenapa dia nggak bunyi ya alarmnya ya. Nah ini nggak tahu wuling ini masih kurang presisi ya. Coba kalau ini presisi gitu ya, jadi sistemnya langsung baca dari data yang dibaca speedometer, IO nya baca ke situ. Jadi kalau melewati 80 km per jam dia mestinya langsung ya, langsung ngomong alarm bahwa batas kecepatan melebihi 80 km per jam. Ya ini udah saya gas mentok nih, kecepatan di 84 stabil. Saya backgroundnya instrumen engineer ya, instrumen engineer itu ini ya
yang mengurusin sensor-sensor, terus kontrol ya, dia engineering. Nah, saya backgroundnya instrumen engineer, jadi saya tahu sensor itu mestinya seperti apa, kontrolnya mestinya seperti apa, itu saya tahu ya. Jadi Wuling ini membaca I/O-nya, softwarenya itu membaca data dari I/O-nya ini nggak pas, nggak tahu dia pakai logic seperti apa ya. Padahal ini dari tadi udah 84 km per jam. Udah berapa lama tadi ya? Oke, kita di gerbang tol. Nah, ini buka jendelanya, panelnya di tengah sini ya. Jadi agak bingung ketika ganti mobil ya. Biasanya di panel pintu sini ya, untuk buka kaca. Itu kalau nutup hati-hati juga. Saya pernah beberapa kali salah tarik tombol ya. Tombol handrem yang ketarik, akhirnya mobilnya ngerem krak gitu ya, tapi ya jalan lagi. Ini saya agak pilek ya. Tidurnya kemalaman ya. Ya itu tadi. Harapannya nanti Wuling bisa upgrade ya kondisi itu. Mungkin ketika servis itu ada update softwarenya, nah ada update softwarenya biar itu lebih presisi. Mungkin Wuling kalau ngelihat ini ya bisa jadi masukan juga ya, dari pengguna kendaraan Wuling, supaya kualitas dari Wuling itu meningkat ya. Nah ini panas, saya coba voice comment ya. Nyalakan AC. Oke, menghidupkan AC. Nah AC-nya udah hidup ya. Nggak perlu maju ke panel nyalain gitu, nggak perlu ya, pakai voice comment. Ini enaknya mobil Wuling ya, bisa diajak ngobrol-ngobrol sedikit ya. Dan ini juga buat Wuling ya, ditambahlah variasi voice comment itu ya, karena sekarang itu masih terbatas. Saya yakin nambah voice comment itu nggak makan memori banyak lah ya, tapi bisa bikin experience pengendara itu atau Wuling owner itu excited gitu ya, apa ya, lebih lebih puas, lebih seneng lah ya. Lebih-lebih kalau bisa diajak ngobrol ya, kalau bisa nyambung ke ChatGPT, wah itu lebih asik ya. Bukannya lebih asik, tapi sangat asik banget, sangat asik banget ya. Kita bisa ngomong apa aja, kita bisa belajar bahasa Inggris, ngobrol pakai bahasa Inggris di chat GPT kan bisa gitu ya.
Sorry ya, mungkin ini kameranya agak goyang-goyang ya. Ini karena mountingnya ini panjang ya. Jadi ketika jalan nggak rata, kameranya goyang. Sekarang cuaca lagi mendung. Nah, ini kecepatan udah 85, 86 km per jam ya, agak. Batas Nah, kecepatan ini. adalah 80 km per jam. Nah, itu notifikasinya ya. Dari tadi udah melewati batas, baru sekarang ngomong ya. Ya kayak gitu. Nggak apa ya, integritinya jadi kurang gitu ya. Ketepatannya itu kurang. Memang dia tahu di atas 80 km per jam ya. Tapi kenapa nggak langsung ngomong ketika kecepatan melebihi 80 km per jam? Padahal mungkin sejak 5 menit yang lalu saya udah di atas 80 km per jam ya. Nah, kalau itu akurat terus dipakai logging data, nah itu bisa dijadikan alat ini investigasi ketika ada kecelakaan ya. Jadi polisi bisa membaca memori mobil tersebutnya. Jadi kayak black box ya. Mungkin kayak black box pesawat itu ngerekam suara yang terjadi di cabin ya, di kokpit pesawat. Namun kalau mobil ini mungkin bisa kecepatan ya, itu di logging ya. Nah, itu sangat bagus sekali ya. Bukan continuous logging data kecepatan, tapi logging alarmnya saja. Nah, di jam berapa itu mobil melaju melewati batas kecepatan maksimum, kayak gitu. Oke, kita sudah menempuh perjalanan 20 km ya sejak berangkat tadi. Tadi di awal saya lupa posisi baterai, namun kita lihat nanti ya di rekaman tadi baterainya posisi di berapa. Kalau sekarang posisi baterainya di 78%. Kira-kira sih ini ya, saya pemakaian itu yang sudah pernah saya cek sekilas itu sekitar 26 km ya, 26,7 kalau tidak salah kilometer, itu menghabiskan 9-10% baterai. Nanti kita hitung ya biaya perjalanan pakai mobil Wuling REV itu berapa. Cuman saya pernah menghitung hitungan secara konservatif, yaitu biaya beli token ya,
termasuk di dalamnya iuran penerangan jalan dan lain-lain gitu ya, PPN gitu, itu dihitung juga. Pokoknya biaya yang dikeluarkan oleh pengguna ya, pengendara itu sekitar untuk jarak 26 atau 27 km itu hanya menghabiskan biaya Rp4.600. Rp4.600. Nah, itu kalau perjalanan memakai mobil Pertalite, pakai Avanza gitu ya, itu bisa 25.000 sekitar itulah ya. Apalagi kalau macet ya. Kalau macet, mobil engine itu memakan konsumsi bahan bakar itu banyak, lebih banyak, karena engine menyala ketika kendaraan diam. Ketika kendaraan diam, engine tetap nyala, akhirnya dia mengkonsumsi bahan bakar meskipun jarak tempuhnya tidak bertambah gitu. Tapi kalau mobil listrik ketika macet diam, dia nggak mengeluarkan energi, baterainya nggak kemakan, karena istilahnya power baterainya nggak kemakan, nggak dikeluarkan, karena motor listriknya nggak berputar, dia diam. Nah, itu yang bikin kita jadi nggak khawatir kehabisan energi di baterai ketika terjadi kemacetan. Nyantai aja, kita nggak jalan, baterainya juga nggak habis gitu. Nah, disitulah efisien ya. Lah, lalu AC-nya gimana? Nah, AC itu dia memakai energi yang sedikit ya. Kalau di panel ini kan ada konsumsi baterainya ya. Ketika mobil diam, konsumsinya itu 1 ampere. Itu dengan posisi AC nyala. Kalau AC-nya dimatikan, nah itu lebih kecil lagi. 0, ya. Nanti saya coba ketika lampu merah ya. Ketika ada berhenti di lampu merah, saya matikan AC, karena saya juga sering matikan AC. Oke, mematikan AC. Wah, itu jadi komen ya, dia wulingnya dengerin itu sebagai komen. Sekarang AC-nya dimatikan, padahal saya nggak memerintahkan itu ya. Nah, itu bahaya ya kalau ada komen matikan mobil gitu ya. Pas kita ngobrol-ngobrol ada kata mobil mati, dia mati.
Nah, ini posisi AC mati ya. Ini posisi AC mati, arusnya 1 ampere currentnya ya. Ini kita udah menempuh 25 km dari berangkat tadi. Ya enak sih ya pakai Wuling ini untuk hari-harian, untuk kerja, untuk belanja, antar jemput anak sekolah ya. Karena mobil ini cukup simple sekali gitu. Istilahnya stress free ya. Itu yang dicari ketika berkendara di Jakarta dan sekitarnya ya, karena padat, kendaraan rame gitu ya. Kalau pakai kendaraan kecil, small vehicle kayak Wuling REV ini, itu pressure ketika mengemudi itu banyak berkurang ya, cukup kecil pressure-nya. Beda ketika bawa Avanza, bawa Innova gitu ya. Ya lebih-lebih seukuran Innova gitu ya. Macet gitu, wah cukup challenging juga ya. Nah ini motor ini kadang ada motor nyalip guys ya. Nah tadi ada motor nyalip, jalannya sempit tapi dipaksa sama dia. Oke, mungkin lain kali kita bicara tentang ini ya, etika berkendara ya. Biar jadi pengetahuan bersama, sharing kondisi jalanan. Halo Wuling, Halo, nyalakan AC. oke, menghidupkan AC. Nah, ini nggak tahu ya, komen resminya apa ya. Itu ketika kita mengawali voice comment itu kita pakai komen halo Wuling ya. Halo Wuling kayak gitu. Nah, dia akan merespon halo. Nah, itu pertanda dia siap menerima komen. Terus ngomongnya jangan buru-buru ya, jangan terlalu cepat karena dia nanti akan bingung. Contoh ya, halo Wuling, Halo, tahu nggak? maaf, bisa diulang? Nah, gimana? Bla 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 bla. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Nah, bla 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 Saya bla. bingung. Silakan dicoba lagi.
Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat kerja. Nah, ini kita sudah di area parkir. Kita lihat di sini kita menempuh jarak pas 28 km ya, dengan baterai akhir di 76% ya. Jadi jarak dari rumah ke sini ternyata saya baru tahu ya, 28 km itu dari depan rumah sampai kantor di Jakarta Selatan. Oke, kita akan kalkulasi ya, berapa biaya untuk perjalanan menggunakan Wuling REV. Oke, sekarang kita coba hitung biaya perjalanan kita ya. Jadi kita tadi berangkat dari rumah, itu posisi baterai itu 84% ya. Lalu perjalanan dan ketika sampai di tujuan di kantor itu sisanya tinggal 74%. Jadi pemakaiannya adalah 10%. Nah, kapasitas baterai mobil ini Wuling REV itu adalah 26,7 kWh. Nah, kalau pemakaiannya 10% itu berarti 2,6,7 kali 10% itu adalah 2,67 kWh ya. Nah, sekarang biayanya, listrik di rumah saya itu dayanya 4.400 ya, itu golongan R2. Nah, itu saya biasanya beli itu 1 juta rupiah, itu dapatnya 555,1 kWh. Nah, jadi harga per kWh-nya yaitu 1 juta, 1 juta dibagi 555,1 itu hasilnya adalah 1.802 ya, itu per kWh. Nah, kalau tadi pemakaiannya 2,67 ya, biayanya itu dikalikan 1.802. Nah, itu hasilnya adalah 4.810. Nah, cukup murah ya, sangat murah. Nah, ini listrik di rumah saya golongan R2. Nah, kalau listrik 2200 golongan R1 itu harga tokennya lebih murah. Nah, kira-kira 20% di bawahnya. Nah, itu bisa jadi harganya cuman 4.000-an rupiah ya. Ya, kasarnya seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu iritnya mobil Wuling REV ya. Kira-kira seperti itu ya perhitungan biaya perjalanan ya untuk jarak 28 km dengan mobil listrik ini hanya menghabiskan 4.800 rupiah. Nah, kalau pakai Pertalite saya biasanya ya pakai Veloz itu menghabiskan biaya kira-kira 25.000 rupiah ya. Jadi ya kerasa sekali ya untuk perjalanan perbandingan dengan mobil bensin dengan mobil listrik ini. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami. Dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika ada update. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan coba menjawabnya. Terima kasih sejauh ini bersama saya. Bye bye.